Halo semuanya. Jadi beberapa dari kalian itu pintar tapi nggak kaya. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata ada loh beberapa kemungkinan alasannya. Alasan yang pertama, orang yang pintar seringkali melupakan kelemahan mereka. Pernah nggak sih kalian melihat orang kaya dan kalian berpikir, banyak banget dari mereka yang ngebosenin? Atau mungkin kalian begitu dengar mereka ngomong, kalian jadi bertanya-tanya, apa sih yang mereka punya tapi aku nggak punya selain uang apalagi? Aneh kan? Kalian udah tahu banyak hal, udah melihat banyak hal, dan bisa melakukan banyak hal, tapi kok duit kalian sedikit? Nah, mungkin nih ada alasan kenapa kalian belum kaya. Tapi sebenarnya ini mungkin agak sulit untuk kalian terima. Nah, beberapa dari kalian yang nonton ini punya IQ di atas rata-rata, aku yakin. Tapi cuman sedikit yang penghasilannya cukup untuk masuk ke golongan orang kaya. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau kalian beneran pintar, kenapa nggak kaya? Mungkin aja orang lain pada ngomongin kalian di belakang. Nah, dari asumsi di atas, mana yang paling kena di hati kalian? Orang yang pintar itu sering melupakan skill-skill lain, kayak kemampuan untuk menjalin hubungan misalnya, karena mereka terlalu fokus sama kecerdasan mereka. Kadang mereka berpikir bahwa sukses itu udah pasti kalau mereka pintar. Jadi kemampuan yang lain itu nggak terlalu penting. Misalnya kalian itu adalah seorang karyawan yang kesulitan bergaul di tempat kerja kalian dan kalian mungkin menganggap hal itu hanya gangguan kecil, nggak masalah. Padahal itu skill yang penting untuk pekerjaan kalian. Kalian juga mungkin berpikir bahwa bersikap ramah itu hanya penting untuk seorang sekretaris, nggak penting untuk orang-orang di top manajemen yang eksekutif. Akibatnya, kalian nggak meluangkan waktu atau usaha untuk mengembangkan skill itu. Nah, pemikiran ini sebenarnya nggak terlalu random ya. Kebanyakan orang emang cenderung fokus sama kekuatan mereka dan menghindari kelemahan. Apalagi buat anak-anak yang pintar, sejak kecil mereka sering banget dikasih tahu oleh orang tuanya atau gurunya, orang-orang dewasa di sekitar dia, bahwa kecerdasan mereka itu sangat berharga. Mereka belajar bahwa sukses itu lebih gampang untuk mereka dibandingkan orang lain selama mereka sekolah. Makanya nggak heran kalau mereka akan fokus sama kecerdasannya ketika udah dewasa. Tapi di kebanyakan bidang, kecerdasan mentah itu aja nggak cukup untuk jadi sukses. Fokus hanya pada kekuatan terbesar kita tanpa menghadapi kelemahan kita, itu ibarat resep untuk kegagalan. Solusinya adalah mengatasi kelemahan kita dengan memanfaatkan kekuatan kita. Kalian bisa pelajari skill yang susah buat kalian kalau kalian pintar belajar, ya kan? Gak harus makeover secara total. Yang kalian butuhkan hanya strategi dan keinginan sungguh-sungguh untuk berkembang. Misalnya, kalian nggak pandai diplomasi nih, kalian nggak pandai negosiasi sama orang lain, sama rekan kerja. Nah, tentuin atau cari tahu 3 perilaku diplomasi yang bakal membantu kalian sukses di pekerjaan kalian. Lalu pelajari itu, latih diri kalian terus. Next, kemungkinan alasan yang kedua adalah orang yang pintar biasanya nggak jago untuk kerja sama, alias mereka itu udah merasa tahu segalanya. Bagi orang-orang yang pintar banget, kerja tim itu bisa jadi bikin mereka frustasi. Bagi seseorang yang cepat menangkap konsep dan punya ekspektasi tinggi terhadap dirinya sendiri, bekerja bareng orang lain yang lebih lambat prosesnya itu bisa jadi tantangan. Rasa frustrasi ini bisa mulai muncul sejak dari kecil. Misalnya pas di sekolah kita merasa terhambat karena harus belajar bareng murid-murid lain yang kurang pintar atau nggak sepintar kita. Kalian pasti tahu kan rasanya kalau kalian sering ngerjain sebagian besar kerjaan kelompok atau kalian dimarahin karena ngelamun di kelas yang menurut kalian terlalu lambat. Perasaan kayak gini bisa muncul kapan aja di hidup kita. Karena kita tahu ya, kalau kita punya luka emosional sejak kecil, reaksi internal kita bisa berlebihan kalau luka itu disentuh lagi pas dewasa. Selain itu, orang yang otaknya pintar juga seringkali kesulitan untuk mendelegasikan kerjaan atau membagikan kerjaan ke anggota timnya. Karena mereka berpikir mereka bisa melakukan tugas itu lebih baik, walaupun itu belum tentu sepenuhnya benar.
Apalagi kalau mereka itu perfeksionis. Aku sendiri adalah orang yang cukup perfeksionis dan aku dulu sering kesulitan untuk mendelegasikan pekerjaan ke tim aku. Nah, solusi cepatnya adalah sabar sama diri sendiri dan pahami dari mana reaksi emosional kita datang. Dan juga belajar untuk benar-benar menghargai kontribusi orang lain yang bisa membawa dampak positif ke dalam tim. Lanjut, kemungkinan alasan yang ketiga, orang pintar biasanya punya harga diri yang lemah. Orang-orang yang pintar itu seringkali menggantungkan harga diri mereka pada kecerdasannya, yang bisa mengurangi ketangguhan untuk beradaptasi dalam menghadapi kesulitan dan membuat mereka cenderung menghindar kalau menghadapi kesulitan itu. Nah, berada dalam situasi yang menunjukkan kelemahan mereka bisa jadi tantangan, terutama kalau harga diri mereka sebagian besar didasarkan pada kecerdasan. Kerja bareng sama orang lain yang lebih pintar atau berbakat, terus juga menerima kritik yang membangun atau mengambil risiko dan gagal, itu bisa bikin mereka merasa bodoh dan mereka menganggap itu sebagai hal yang sangat berbahaya. Mereka yang pintar mungkin bakal mencoba menghindari situasi-situasi ini yang akhirnya bikin mereka rugi sendiri. Kalau kalian ngalamin itu, solusinya gimana? Cara sederhananya adalah coba lihat secara objektif apa aja sih keuntungan kerja bareng orang lain yang lebih pintar daripada kalian di beberapa hal. Kalau kalian mengelilingi diri kalian dengan orang-orang yang pintar, berarti kalian udah ngelakuin hal itu dengan benar. Ingat, besi menajamkan besi, begitu juga manusia menajamkan sesamanya. Bangun hubungan dengan orang-orang yang bisa kalian andalkan untuk memberikan kritik yang membangun ke kalian. Lama-kelamaan, kalian bakal lebih gampang menerima kritik dari orang-orang yang percaya sama kemampuan dan bakat kalian secara keseluruhan. Lanjut, yang keempat, orang yang pintar biasanya nggak sabaran. Bosen itu adalah hal yang biasa dirasain sama orang yang cerdas. Dan ingat, pintar itu berbeda sama rasa ingin tahu. Bisa jadi kita cepat bosan ngelakuin hal yang sama berulang kali. Ada berbagai jenis kesuksesan yang datang dari kreativitas, tapi ada juga yang dari menguasai satu bidang dan mengulang-ulang tindakan yang sama. Kalau kalian pintar, kalian punya rasa ingin tahu dan suka belajar, bisa jadi begitu kalian mengerti tentang sesuatu, kalian jadi cepat kehilangan minat karena bosan. Kalian mungkin merasa bagian eksekusi dari suatu pekerjaan itu adalah hal yang membosankan dan kalian lebih suka belajar hal baru terus-menerus. Menemukan satu bidang khusus dan mengulang metode yang sama bisa lebih menguntungkan, tapi nggak selalu. Meskipun itu mungkin kelihatan terlalu ngebosenin atau nggak menantang ya buat kalian. Solusi gampangnya adalah lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kapan kalian bisa menerima sedikit rasa bosan sebagai ganti dari hasil yang cepat yang bisa meningkatkan kesuksesan kalian secara keseluruhan. Jadi daripada mencari perubahan drastis, coba ingat-ingat lagi kapan kalian menerima kebosanan yang sementara, mungkin beberapa menit atau beberapa jam, di mana itu bisa sangat menguntungkan pencapaian kalian. Contoh, investasikan 5 jam per minggu untuk aktivitas yang membosankan, tapi menghasilkan. Pastiin juga kalau kalian itu punya cukup ruang untuk hasrat belajar kalian di berbagai aspek kehidupan, kayak pekerjaan, hobi, kesehatan fisik, self-awareness, dan lain-lain. Next, kemungkinan alasan yang kelima. Orang yang pintar suka overthinking sebelum ambil risiko. Berpikir dalam-dalam dan merenung seringkali dianggap sebagai solusi untuk semua masalah oleh orang yang pintar. Mereka terbiasa mencapai kesuksesan lewat kemampuan analisis, tapi kadang mereka mengabaikan situasi di mana pendekatan lain itu bisa lebih efektif. Misalnya, ketika cara lain bisa lebih menghasilkan, orang yang pintar mungkin mendekati setiap masalah itu dengan berpikir terlalu dalam. Nah, kalau kalian selalu overthinking dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup kalian, solusinya adalah sadari kapan pikiran kalian itu udah terlalu toksik dan itu nggak sehat. Pikirkan kapan metode lain lebih mungkin untuk berhasil daripada kalian hanya berpikir aja. Coba ambil jeda untuk keluar dari kebiasaan buruk overthinking itu. Dan izinkan diri kalian untuk belajar dengan
take action daripada cuman sekedar riset panjang. Perluas bakat kalian dengan mengumpulkan wawasan, supaya kalian gak jadi orang yang melihat setiap masalah kayak paku hanya karena kalian alatnya cuman palu. Atau cara lainnya, kalau kalian merasa masih terlalu banyak mikir, coba hentikan pikiran itu dengan melakukan aktivitas yang menyerap perhatian selama beberapa menit. Kayak ngerjain teka-teki misalnya. Ini cara yang efektif buat mengatasi bad mood karena terlalu banyak overthinking. Jadi, dari semua pola yang udah dibahas, mana nih yang paling mirip sama kepribadian kalian? Coba urutin berdasarkan kepentingannya. Apakah ada teman kerja atau orang-orang di sekitar kalian yang kelihatannya jatuh ke dalam perangkap ini? Biarkan perasaan malu dan rasa bersalah itu menghilang dulu, karena itu nggak diperlukan dan nggak bakal bantu kalian untuk keluar dari kebiasaan ini. Kalau kalian merasa relate sama kecenderungan-kecenderungan ini, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Karena kalau nggak, video ini nggak bakalan ada. Lanjut, alasan yang keenam. Orang yang pintar itu perfeksionis dan hanya mau yang terbaik. Selain dari yang tadi udah kita bahas, kecerdasan itu juga bisa bikin kita membodohi diri kita sendiri dengan penjelasan detail kenapa sih sesuatu terjadi. Orang-orang dengan IQ yang tinggi belum tentu pembelajar yang cepat, karena mereka cenderung memaksa dunia nyata sesuai dengan teori yang mereka pelajari. Sementara orang-orang pada umumnya, orang-orang biasa, lebih baik dalam menerima hal-hal secara apa adanya. Masalahnya adalah kita cenderung menilai orang lain hanya berdasarkan perilaku mereka. Tapi kalau menyangkut diri kita sendiri nih, kita punya dialog internal yang menjelaskan kesalahan dan keputusan buruk kita. Misalnya, kalau kalian seorang manajer investasi yang mengalami tahun yang buruk, performa kalian buruk di tahun ini, mungkin aku bisa langsung ngasih tahu apa sih kesalahan yang kalian perbuat. Tapi, kalau aku sendiri manajer investasi dengan performa yang buruk, aku bisa bikin cerita untuk membenarkan tindakanku dan menjelaskan hasilnya. Akibatnya apa? Ada dua hal yang terjadi. Aku jadi yakin aku nggak terlalu salah daripada orang lain karena aku jarang mendengar alasan internal dari orang lain atas kesalahan mereka. Tapi aku sangat sadar dengan alasanku sendiri. Karena bagi kita-kita yang diberkahi kecerdasan yang tinggi, kita itu punya kemampuan untuk membuat penjelasan yang rumit. Dan seringkali kita salah tentang kenapa sesuatu terjadi, terutama ketika ini menyangkut kenapa kita yang pinter ini membuat kesalahan. Jadi simpelnya, kita itu bisa menjelaskan sesuatu yang rumit, yang kita alami, tapi ketika itu berkaitan dengan kesalahan yang kita perbuat, kita jadi nggak terlalu objektif. Lanjut, alasan yang ketujuh, orang pintar terlalu terikat sama penyebab masalah. Nah, kecerdasan juga bikin kita percaya bahwa masalah yang rumit itu butuh jawaban yang rumit juga. Karena solusi yang sederhana dianggap melompati, bukan mengarahkan bagian-bagian dari masalah yang sebenarnya jadi nggak bisa diketahui. Padahal kadang beberapa tantangan yang paling rumit itu justru butuh solusi yang paling sederhana. Contohnya dari Robert Weinberg, seorang peneliti kanker yang pinter banget di MIT, yang menjelaskan mengapa orang yang pintar seperti dirinya itu nggak tertarik sama solusi yang mudah meskipun itu efektif. Di sebuah film dokumenter keluaran tahun 2015 yang judulnya Cancer, The Emperor of All Maladies, dia bilang bahwa meyakinkan seseorang untuk berhenti merokok itu tantangan mental, sementara molekul, gen, dan sel itu nggak ada hubungannya sama hal itu. Akibatnya, orang-orang yang perokok kebanyakan gak tertarik. Padahal berhenti merokok itu bakal punya dampak yang jauh lebih besar pada kematian akibat kanker daripada apapun yang bisa kita capai seumur hidup. Selain itu, meskipun ada masalah-masalah yang membutuhkan solusi yang rumit, kemampuan untuk menjelaskannya dengan istilah yang sederhana itu penting banget untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Berapa banyak sih orang yang jenius secara akademis yang menemukan sesuatu yang luar biasa, tapi menerbitkan penemuannya itu di paper atau jurnal yang begitu rumit sampai-sampai nggak ada orang yang bisa mengerti. Pasti banyak kan?
Intinya, menjadi orang yang cerdas itu juga berarti kita memahami berapa banyak yang kita nggak ketahui. Ini pisau bermata dua. Dan sekarang kita sedang fokus pada sisi tumpulnya. Kita nggak bakal bisa mempelajari atau memahami segalanya sekeras apapun kita mencoba. Semakin banyak hal yang kita ketahui, semakin sedikit juga hal yang kita ketahui. Kecerdasan itu kayak obat. Dan hal ini udah terbukti secara ilmiah. Para ilmuwan menemukan bahwa semakin gak cerdas kita, semakin tinggi kita melebih-lebihkan kemampuan kognitif kita. Begitu juga sebaliknya. Dalam suatu eksperimen, siswa yang nilainya paling rendah di tes yang diadaptasi dari Law School Admission Test atau LSAT, mereka melebih-lebihkan jumlah soal yang mereka jawab benar, sekitar 50%. Sedangkan siswa yang masuk 25% peringkat teratas justru meremehkan jumlah jawaban benar mereka. Ini menunjukkan bahwa kepribadian punya pengaruh besar terhadap kesuksesan finansial. Dan ini sebenarnya kabar baik buat kita semua yang pintar. Kita memang nggak bisa mengubah IQ kita, tapi kita bisa memengaruhi ketelitian dan rasa ingin tahu kita. Dorong diri kalian untuk menyelesaikan apa yang kalian mulai, dan ketika kalian berhasil, hargai dan hormati semua pencapaian kalian. Oke? Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.